upaya memperkuat ketahanan pangan ya di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Ende terus melakukan berbagai kegiatan konkret di sektor pertanian. Pada Sabtu 17 Mei 2025 kemarin ya pendengar, Bupati Ende Yosef Benediktus Badioda bersama jajaran Forkopimda melaksanakan panen perdana padi dan cabai serta penanaman bibit padi di wilayah Kecamatan Wawaria. Selain itu juga pendengar, momen yang penting lainnya adalah deklarasi pembentukan Asosiasi Petani Hortikultura SAAT yang berlangsung di Desa Ratewati. Nah, untuk mengetahui hal ini pendengar, kita akan berbincang bersama Bapak Ibrahim Gadirdian SP, PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende terkait dengan deklarasi dan panen perdana Asosiasi Petani Hortikultura SAAT yang merupakan harapan baru dari Wawaria untuk kedaulatan pangan Ende. Selamat pagi Pak Gadir. Selamat pagi Mbak Nia. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kita sehat walafiat. Mudah-mudahan pendengar yang budiman semua sehat walafiat begini. Oke, luar biasa dan semakin sukses pastinya ya Pak Gadir. Amin. Ya, amin. Ya. Oke, terkait beberapa kegiatan hari yang lalu Pak Gadir dan juga kami langsung mendapat informasi ya dari Pak Gadir sendiri bahwa beberapa hari lalu deklarasi ya dan panen perdana Asosiasi Petani Hortikultura SAAT begitu Pak ya di Wawaria. Ya, dan kira-kira ini apa yang menjadi atau melatar belakangi lahirnya Asosiasi Petani Hortikultura SAAT ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Nia dan semua pendengar budiman. Saya akan menyampaikan secara gamblang tentang kegiatan dalam rangka 100 hari kerja Bapak Bupati, karena salah satu visi misi beliau adalah peningkatan produktivitas pertanian. Oke. Maka kami Dinas Teknis Pertanian itu mengambil langkah untuk mendukung program Bapak Bupati Ende baru ini. Hingga pada tanggal 17 Mei tahun 2025 ini dihadiri oleh Bapak Bupati, Pak Dandim, Kapolres, Wakil Kapolsek dan seluruh jajarannya. Yang lebih luar biasa lagi nih Mbak Nia, dihadiri oleh Ibu Dr. Dian Kurniansah SPMP itu dari Kementerian Pertanian langsung, selaku PJ Kabupaten Ende Pertanggungjawaban Swasembada Pangan. Itu yang diperintahkan oleh Menteri Pertanian. Di kegiatan itu Mbak Nia, pertama itu kita lakukan penanaman perdana padi di Aigana, Desa Mautenda. Itu kita sudah tanam yang kedua, IP 200. Dia panen, setelah itu kita lakukan tanam lagi dalam rangka LTT, luas tanpa tanam. Itu diperintahkan oleh Kementerian Pertanian Mbak Nia. Setelah itu kita bergeser panen padi di hamparan BPP Mautenda. Padi itu adalah sumber benih dari benih berlabel putih menuju ke ungu, ungu menuju ke biru menjadi label sebaran, benih sebaran Mbak Nia. Jadi pada hari itu juga. Setelah itu Bupati saya mengajak untuk meninjau di Ukja Mautenda, penggilingan, itu kita losing beras Mautenda. Bapak Bupati langsung menuju ke lokasi penggilingan, melihat bagaimana teknologi semakin canggih. Dan panen itu kita menggunakan alat modern yang namanya combine harvester. Bapak Bupati langsung melakukan demo bahwa panen sekarang itu tidak perlu lagi secara manual Mbak Nia. Itu yang kita memperkenalkan pada masyarakat, pada kita semua bahwa petani sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan. Setelah itu Mbak Nia selanjutnya itu kita menuju ke Desa Ratewati. Di sana kita panen cabai. Panen cabai itu kita mengarahkan untuk menekan inflasi. Sekaligus kita deklarasi Asosiasi Petani Hortikultura SAAT. Itu pada di Desa Ratewati. Demikian yang mungkin saya sampaikan Mbak Nia, silakan. Iya, ini terkait dengan deklarasinya petani asosiasi ya, petani SAAT ini. Kira-kira seberapa penting Pak Gadir ya mau mendeklarasi dan terima kasih Mbak Nia. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini bergabungnya asosiasi ini ada dari timur, barat, tengah, utara, semua kecamatan-kecamatan yang punya potensi hortikultura. Hortikultura itu Mbak Nia terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat-obatan, itu namanya
hortikultura. Iya. Nah, petani-petani milenial kita ini, mereka sudah lama bercocok tanam cabai, mereka sudah tanam melon. Nah, mereka tidak ada wadah yang mengatur mereka, maka mereka berinisiatif membentuklah asosiasi. Asosiasi ini bertujuan mereka kan satukan persepsi, satukan pemahaman, khususnya di dalam pemasarannya. Sehingga apabila di daerah Wolojita menanam padi, maka di Kecamatan Luaru agak bertahan dulu, karena akan berpengaruh pada pasarnya nanti. Iya. Di sana tanam setengah umur, baru di tempat lain bertahan. Itu diatur oleh asosiasi. Ini asosiasi ini penting sekali. Sehingga Pak Bupati mengharapkan jangan horti saja, asosiasi-asosiasi lain juga itu segera terbentuk dalam mengatur semua siklus pertanaman, pemasarannya, habis serangan hama penyakitnya akan terjaga, Mbak Nia. Ini asosiasi sangat berpengaruh sekali, baik teknis maupun non teknis. Demikian, Mbak Nia. Iya. Dan kira-kira bagaimana peran asosiasi ini dalam mendorong kedaulatan pangan ya di Kabupaten Ende, khususnya dalam konteks krisis pangan nasional dan juga global ya saat ini, Pak Gadir? Ini perannya sangat strategis, Mbak Nia, karena sekarang sesuai dengan program Bapak Presiden, Bapak Prabowo ini, kan makan bergizi gratis. Ini siapkan itu setiap hari itu bahannya itu kita upayakan bahan itu jangan datang dari luar, Mbak Nia. Iya, benar. Asosiasi menangkap peluang ini untuk mensuplai bahan makanan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Karena setiap dapur itu 3.500, Mbak Nia. Ini tidak sedikit. Oleh karena itu asosiasi ini menangkap peluang untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya melayani dapur makanan bergizi gratis ini, Mbak Nia. Sehingga itu mereka sudah mengatur semua tanaman pangannya, berasnya, mau tenda kita siapkan supaya sampai beras jangan datang dari luar. Iya. Habis sayur-sayurnya, buah-buahnya, kita asosiasi ini menyiapkan semua. Komunikasi dengan dapur-dapur yang menyiapkan makanan bergizi gratis ini. Demikian, Mbak Nia. Jadi asosiasi ini sangat penting dan strategis sekali dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Pak Bupati sangat antusias dengan mendeklarasikan asosiasi petani hortikultura yang diberikan saat sehat ini. Nah, demikian, Mbak Nia. Iya, kira-kira nih Pak Gadir, apa saja nih program konkret yang akan didorong oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende bersama asosiasi saat ini untuk meningkatkan produksi hortikultura ke depannya? Jadi pertama yang kami mendorong itu kami legalkan mereka, Mbak Nia. Sehingga mereka bisa akses ke perbankan. Kemarin kita hadirkan BPD. Iya. Jadi kita dari Dinas Pertanian aspek teknis itu melegal ke mereka itu kita keluarkan surat semacam SK bahwa asosiasi ini sudah terbentuk resmi didatangkan oleh Bupati. Itu pertama yang kita harus lakukan dalam rangka untuk mengakses permodalan mereka. Nah, setelah kedua itu, Mbak Nia, kalau mereka sudah bergerak di bidang budidayanya, kami dari segi teknis harus kawal untuk meminimalisir kegagalan panen. Itu yang saya serukan seluruh penyuluh, seluruh BPN harus bersinergi dengan asosiasi ini. Kalau punya petani satu pohon cuma dapat 500 gram, kalau bisa punyanya asosiasi satu pohon bisa 1 kilogram, Mbak Nia. Kalau dia budidaya 20 pohon cabai bisa 2 ton. Kita bayangkan. Nah, ini kita dari segi aspek teknisnya, Dinas Pertanian bertanggung jawab untuk budidayanya dengan aspek administrasi legalnya asosiasi ini, Mbaknya. Demikian. Ya, dan ini selama ini apa saja kira-kira tantangan yang utama yang dihadapi ya oleh petani hortikultura di Ende, dan juga kira-kira bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Pak? Kendala pertama temannya kendala budidayanya. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan mereka itu tanam tepat waktu, pemupukan tepat dosis. Habis kegiatan-kegiatan teknis itu benar-benar berkoordinasi kita untuk kita menekan mereka punya kegagalan. Sekarang ini kan banyak sekali serangan-serangan penyakit yang belum diketahui, maka kami Dinas Pertanian itu membackup segera. Jadi itu kendala yang harus dijaga sehingga menekan kegagalan panen banyak. Demikian. Oke, baik. Nah, terkait dengan deklarasi asosiasi SAAT ini, Pak, kira-kira sejauh mana keterlibatan masyarakat setempat dan juga para generasi muda, Pak, terutama para perempuan?
Ini Mbak Nia, saya tuh terharu. Ini saya survei di Ratewati ini berapa bulan lalu. Saya menemukan petani milenial yang namanya Manto, umur 33 tahun. Oh, ya. Dia bergelut di bidang tanaman khusus cabai. Ini dia sudah hidupnya luar biasa. Sudah bisa beli motor sendiri, sudah bisa segala-galanya. Ini yang buat semangat saya untuk melaporkan Bupati untuk melakukan deklarasi di tempatnya. Jadi keterlibatan petani-petani milenial ini sungguh luar biasa. Mereka kemarin itu, mereka sponsor Mbak Nia. Iya. Secara jujur saya sampaikan, dengan ada efisiensi pendanaan ini, mereka kemarin asosiasi mensponsori kegiatan saya. Biaya segala itu diatasi oleh asosiasi. Ini kan satu hal yang luar biasa Mbak Nia. Jadi saya melihat bahwa petani, masyarakat ini sudah semangat bergabung. Ini sudah berapa kecamatan sudah bergabung Mbak Nia, hampir 9 kecamatan sudah bergabung dalam asosiasi ini dengan anggota yang begitu banyak. Ini bertambah terus. Kenapa? Karena itu komunikasi tentang pemasaran. Tidak perlu diragukan lagi, ada bidang pemasarannya, ada bidang budidaya yang sudah diatur begitu rapinya Mbak Nia. Demikian. Oke, dan ini kira-kira apa menjadi harapan terhadap asosiasi saat ini dengan keberadaannya dan juga pesan Pak Gadir sendiri kepada para petani hortikultura di ND? Jadi dengan adanya asosiasi, Ibu Bapak petani sekalian, bergabunglah. Ada manfaatnya luar biasa apabila kita bersama-sama. Kalau kita miskin-miskin itu repot, bapak-bapak dan saudara-saudaraku petani horti. Sehingga persoalan itu kita hadapi bersama, kita atasi bersama, sehingga pemasarannya, budidayanya, hal-hal yang teknisnya, itu kita bisa komunikasi antara kita. Kalau kita tidak bergabung dalam asosiasi, kita kerepotan. Karena pendekatan pertanian, pendekatan dari dinas pertanian, pendekatan kelompok, pendekatan asosiasi, untuk sendiri-sendiri ke rumah itu kita keterbatasan tenaga Mbak Nia. Oleh karena saya minta kepada petani-petani horti, bergabunglah dengan asosiasi. Asosiasi ini akan bekerja profesional, akan dikawal oleh Dinas Pertanian, dan semua kegiatan saya laporkan pada Bapak Bupati. Demikian Mbak Nia. Baik, terima kasih Pak Gadir atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 Radio ND. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih Mbak Nia, sama-sama. Kami terima kasih pada RRI selalu bersama kami. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Ibrahim Gadir Dean, SP, PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND terkait dengan deklarasi dan panen perdana Asosiasi Petani Hortikultura SAAT, harapan baru dari Bewaria untuk kedaulatan pangan di ND.